Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman ya mengenai pemakaian knalpot racing di Kawasaki Ninja RR ya. Kebetulan ini yang saya pakai knalpotnya punya si R9 ya, atau R9 ya, yang Neo Mugello seri karbon ya. Ini bisa dilihat knalpotnya ya teman-teman nih. Ini untuk leherannya itu tipenya itu tipe L ya teman-teman, nih bisa dilihat. Nah kalau tipe L itu cenderung lurus ya untuk bagian sininya nih. Sebelah atasnya ini nekuk ya ke exhaust, nekuk, terus ini lurus, terus di sini baru dia belok ya teman-teman, nih bisa dilihat. Untuk perutannya itu untuk R9 yang Neo Mugello ini yang seri karbon ya, itu ukurannya 40 ya teman-teman, jadi lumayan besar gambot ya, nih bisa dilihat ya teman-teman kayak gini ya. Terus untuk pipa bagian sininya juga cukup panjang ya, dan ini silencernya juga lumayan cukup panjang. Saya lupa ini berapa panjangnya, dan diameternya mungkin saya harus bawa dulu yang namanya Sigmat ya sebentar. Nah ini dia Sigmatnya, saya lupa waktu itu pas review belum diukur, jadi saya pengen tahu nih. Ini sekalian sedikit nge-review aja ya teman-teman. Oke, kurang lebih seginilah. Jadi untuk diameternya itu dia 8 cm ya teman-teman. Oke, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini 8 cm ya untuk diameternya. Terus untuk lingkarnya ya. Terus untuk panjang silencernya saya bawa Mistar. Ini sekitar berapa nih? 28 cm ya teman-teman, nih bisa dilihat. Oke, 28 cm. Jadi selama saya memakai kurang lebih ini udah sebulan pemakaian ya teman-teman, tidak ada masalah, baik itu dari segi performa itu tetap mantep ya. Terus enak lah pokoknya, RPM bawah, menengah sampai atas itu ngisi terus ya tenaganya. Terus untuk dari suara, dari awal saya beli tidak ada perubahan ya, masih suaranya itu masih kriuk, masih jernih banget, bulat banget, memang khas banget. Untuk R9 ini memang nggak seperti knalpot yang model-model soundnya itu kerimpi ya, kayak kerimpi gitu yang ting-ting-tingnya itu bener-bener tajam banget. Kalau ini sih nggak terlalu, karena ada suara yang agak ngebassnya juga kalau untuk si R9 ya, pokoknya khas lah. Di video sebelumnya sudah saya review ya untuk suaranya atau soundnya. Terus untuk perutannya juga ini selama saya pemakaian ya sekitar 1 bulan mungkin ya, uji coba setting karbu gitu kan, dan ini nggak ada masalah juga gitu kan. Untuk perutannya walaupun di 40 ya untuk ukurannya, tapi memang di RPM tengah itu kadang-kadang saat mau open keeps ya itu rasanya si gasnya itu minta lebih banyak gitu kan, baru dia ngisi. Kalau kita diurut gitu kan agak kurang kalau menurut saya ya, mungkin harus ada ubahan lagi di pilot jet atau main jetnya ya, dan memang karakternya seperti itu. Terus kalau yang paling saya rasakan atau saya secara bentuk atau fisik atau warna ya nih, ini kan stainless ya teman-teman untuk knalpot ini ya, untuk perutannya. Nah ini di bagian leher knalpotnya nih, ini kan awalnya warnanya ya stainless ya, warnanya ini kayak gini nih. Nah putih nih kayak gini nih. Nah kayak perutannya ini kan masih putih banget gitu kan. Nah kalau ini karena udah beberapa kali pemakaian jarak jauh juga, terus main RPM tinggi, geber-geber segala macam lah pokoknya. Nah ini bisa dilihat ya perbedaannya, ini lebih ke kuningan, menguning ya. Jadi mungkin karena panas banget kan, tentu saja yang namanya knalpot, dan area sini yang paling panas gitu kan, makanya si knalpotnya itu jadi menguning nih, bisa dilihat teman-teman. Nih bisa beda ya, bisa bedain ya. Nih area sini tuh lebih jadi gold, warnanya jadi emas ya. Nih bisa dilihat ya. Jadi kayak tembaga ya, bukan tembaga. Pokoknya ya stainless yang dipanasin ya kayak gini, dan itu normal ya teman-teman. Kalian nggak usah ini aduh warnanya jadi kayak gini terus kalian amplas gitu kan, nggak usah, nanti juga balik lagi ya udah, biarin alami aja kayak gini ya teman-teman. Dan itu sangat-sangat wajar ya di beberapa knalpot juga. Nih bisa dilihat ya, warnanya itu malah jadi cakep kalau menurut saya. Nggak tahu selera sih, tapi yang saya rasa itu ya ini warnanya jadi kayak gini.
jadi gold kecoklatan atau kekuningan lah, pokoknya kayak gini tampilannya ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini ada titik-titik nih kayak gini, bisa dilihat. Ini bukan karat ya teman-teman, ini tuh saya pernah ngelaluin jalan yang baru di aspal gitu kan, dan kena percikan dari ban ya, lengket banget, terus nempel-nempel di sini. Ini juga udah saya bersihin pakai bensin, tapi masih ada sisa sedikit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti deh saya bersihin lagi. Untuk perutannya ini aman ya, nggak ada kebocoran apalagi ya, amit-amit. Jangan sampai. Nih bisa dilihat untuk leheran dalamnya ya. Nih bisa dilihat ya teman-teman, sama ya, kuning, makin sini makin kuning banget. Nah makin sini makin bawah, sebentar nggak fokus. Nah sampai ke belakang ini udah putih ya, normal gitu kan. Terus yang agak menguning lagi mungkin di area yang selain leheran depan itu, bagian sini mungkin. Nah ini agak terasa ya, mungkin nggak tahu, panas ya, ya memang panas, namanya knalpot. Dan kuning lebih apa ya namanya, ya jadi kayak gini aja. Saya bingung ngejelasin warnanya apa ini bisa dilihat, mungkin di kamera juga nggak kelihatan, harus dilihat mata ya. Pokoknya kayak gitulah, yang paling signifikan sih warnanya yang ini, kelihatan banget kan. Sampai sinilah nih, sini udah mulai pudar ya teman-teman. Jadi mungkin kekurangan apa kewajaran ya, saya nggak tahu. Pokoknya definisikan sendirilah. Untuk knalpot yang berbahan stainless itu ya gitu, kalau kena panas jadinya kayak gini warnanya ya teman-teman. Tapi saya rasa nggak masalah ya, nggak mempengaruhi performa juga. Apalagi untuk si karbonnya ini sampai sekarang kuat, nggak ada masalah, bahkan nggak ngeletek gitu kan, masih tetap apa namanya ya, sama aja kayak baru. Nih bisa dilihat. Terus si apa namanya, mungkin di sini ada sedikit karat-karat karena kena hujan terus, apalagi musim hujan nih. Ini bukan karat, kotor kali ya. Nih kotor, dan mungkin sedikit karat nih di bagian apa namanya nih, baut-bautnya nih. Tapi biasanya disemprot pakai cairan anti karat juga hilang ya, pakai WD juga hilang. Dan untuk si ini apa namanya, saya nggak tahu listnya yang dari keruman kayak gini, ini nggak karat, alhamdulillah. Sudah diuji coba pakai hujan-hujanan, pakai air, terus dibiarin beberapa hari juga nggak timbul kuning-kuning, dan tetap seperti ini gitu kan. Artinya ini bahannya bagus ya. Terus selama digeber-geber ini kan pasti getar banget nih. Si paku-paku ripetnya kayak gini ya, itu nggak jadi longgar, ternyata aman dan memang kuat, kokoh ya teman-teman. Si ininya juga, si bracketnya atau klemannya nih, ini juga nggak ada karat, aman ya teman-teman. Ini bisa dilihat masih kinclong banget ya. Terus si karetnya juga ini masih elastis, nggak getas walaupun kena panas. Tapi uniknya itu yang seri karbon ini nggak terlalu panas-panas amat sih kalau menurut saya ya. Apalagi udah dipanasin setengah jam juga, ini dipegang masih bisa gitu kan. Terus si emblem ini nih, yang logonya R9 juga ini aman, nggak ada kerusakan. Selama apa namanya, selama pemakaian nih, paku-paku ripetnya ini juga masih kenceng, kokoh pokoknya. Terus untuk bagian mulutnya atau apa ya, ujungnya, moncongnya, ini bisa dilihat masih apa ya namanya, masih kinclong aja. Kalau ini dari sananya emang begini karena ada bekas elasan panas kan. Nih ada kuningnya emang di sini ya. Ini masih kinclong, semuanya normal ya teman-teman. Untuk tenaga semuanya, pokoknya rekomendasi banget sih selama pemakaian. Saya rasa nggak ngebosenin juga, suaranya masih tetap enak, renyah, kriuk lah pokoknya. Dan tampilannya juga keren ya teman-teman, ini bisa dilihat. Oh ya teman-teman, aduh hampir ada yang lupa ya. Jadi untuk pemakaian perutan yang model kayak gini ya, lumayan apa namanya, gendut ya. Ini apalagi yang apa namanya, lingkarnya itu 40. Memang ini terlihat tinggi karena memang pakai pedok ya. Nih lagi distandarin. Ini kalau di posisi nempel ya kedua bannya itu, ini kan otomatis turun ya, agak rendah nih. Dan yang paling saya khawatirin adalah kelupaan saat di jalanan yang ada polisi tidurnya itu lumayan tinggi, apalagi saat berboncengan. Kalau sendiri sih lebih aman gitu kan mungkin ya. Ya kalau berdua, nah itu yang harus diwaspadai, karena kalau berdua kita lagi boncengan otomatis kan lebih lebih turun ya. Jadi khawatir yang namanya apa, gasruk ya, ngegasruk atau apa ya namanya, mentok gitu ke
si perutannya ini gitu. Jadi kalau di ya sekitar segini lah kurang lebih. Sebentar saya bawa dulu mistar. Nah ini nih kalau pakai mistar kan ini tinggi ya nih sekitar 17 sentian ya. Sekarang saya mau coba turunin si pedoknya sebentar. Saya senderin aja dikit nih. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah kayak gini ya teman-teman nih posisinya kan ini udah nggak pakai pedok nih, bisa dilihat nih. Ya bannya yang belakang udah nempel ke lantai dan depan juga sama nih, bisa dilihat. Saya ukur ya sekarang. Untuk dari lantai ke sini 15 sentian ya teman-teman. Nih bisa dilihat 15 sentian. Sekarang saya mau ukur yang namanya kalau saya naikin ya teman-teman berapa. Nah dia akan turun ya teman-teman, nih bisa dilihat dia akan lebih turun lagi berapa ya, kira-kira sekitar 12 sentian ya teman-teman. Nah 12 senti itu kalau kita nggak boncengan, kalau boncengan berarti lebih bawah lagi kan, sekitar mungkin 10 senti gitu kan sisanya gitu kan ya, sekitar 10 sampai 12 senti lah ya. Tapi tergantung bobot yang dibonceng. Kalau diboncengnya agak berat gemukan gitu kan ya sisanya mungkin 10 senti ya. Ini untuk ukuran bannya yang pakai yang nggak terlalu tinggi-tinggi gitu kan, yang depannya itu per 80, yang belakangnya pernya berapa saya lupa, per 70 ya teman-teman untuk bannya. Jadi untuk polisi tidur kan nggak tahu standarnya berapa sih ya, kalaupun kita 10 cm masih aman lah si polisi tidurnya. Tapi kalau polisi tidur itu tingginya sampai 15 cm dipastikan ini bakalan gasruk, bisa kentop, bisa bocor, bisa rusak pokoknya. Jadi hati-hati banget, musuhnya perutan yang kayak gini itu adalah polisi tidur ya teman-teman. Dan dipastikan juga shockbreakernya harus masih bagus ya teman-teman, karena kalau shockbreakernya udah lemah otomatis kan dia lebih ngayun dan lebih apa ya, orang Sunda bilang itu ngarentet, apa ya kalau bahasa Indonesianya ngarentet, lebih ngepres, jadi apalah namanya ya lupa saya juga ya, pokoknya pegasnya itu lebih lemah ya. Jadi otomatis si perut knalpotnya bahaya. Jadi dipastikan shockbreakernya juga harus masih bagus ya teman-teman. Jadi itu aja sih untuk kekurangannya, bukan kekurangan, mungkin kalau saya bilangnya kewajaran sih ya. Makanya pakai knalpot kayak gini harus lihat-lihat dulu medan yang dilalui ya teman-teman. Kalau yang banyak banget polisi tidurnya, apalagi bikinannya apa namanya polisi tidurnya nggak standar, lebih baik dihindari jalan-jalan yang seperti itu. Kalaupun memang terpaksa banget harus pelan-pelan ya teman-teman, dan dipilihin lah. Jadi memang mungkin saya akan lebih lama menggunakan knalpot ini karena saya nyaman dengan soundnya itu sih, dan juga performanya nggak ada masalah. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sharingkan atau bagikan, atau ya pengalaman saya selama memakai knalpot R9 atau R9 Neo Mugello seri karbon. Oke, terima kasih yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.